Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah Husna, NIM 4191111006. Nah, mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Pak Khairuddin SSI MPD. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan soal tentang analisis sensitivitas. Nah, di sini yang pertama, soal pertama yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi. Terdapat mainan, alat olahraga, dan buku. Nah, untuk itu dibuat bingkisan yang pertama standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, yaitu 4 alat olahraga dan 2 buku dengan harga jual 30.000 per bungkus. Nah, yang jenis kedua berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 40.000 per bungkus. Nah, yang jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jualnya 60.000 per bungkus. Nah, untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Nah, jadi yang ditanya yaitu berapa masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Nah, pertama-tama kita memisalkan X1 itu dengan jumlah jenis standar yang diproduksi, X2 yaitu jumlah jenis deluxe yang diproduksi, dan X3-nya yaitu jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Nah, di sini batasan masalahnya saya buat menjadi bentuk tabel yang mana tadi standar atau kita misalkan dengan X1 dengan jumlah mainannya itu ada 4 dan alat olahraga ada 4 dan bukunya itu ada 2 dengan harga 30.000. Nah, yang jenis kedua yaitu deluxe atau tadi kita misalkan dengan X2, nah terdiri dari mainannya ada 5, alat olahraganya ada 6, dan bukunya ada 5 dengan harganya 40.000. Nah, yang jenis terakhir yaitu super deluxe yang kita misalkan dengan X3. Di sini mainannya terdapat 6, alat olahraganya terdapat ada 8, dan bukunya terdapat 5 dengan harga 60.000. Nah, yang mana mainan itu yang terdiri dari 4 mainan, 5, dan dengan 6 harganya itu 60.000, dengan alat olahraga batasannya itu 75.000 dan buku 45.000. Nah, di sini pada kita buat dulu primalnya yaitu yang mana fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 30.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 60.000 X3 dengan fungsi kendalanya yaitu di sini tadi mainan 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. Nah, yang kedua fungsi kendala pada alat olahraga yaitu 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil sama dengan 75.000. Dan yang fungsi kendala yang ketiga yaitu buku, yaitu 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000. Yang mana dengan X1, X2, X3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan bentuk standarnya terlebih dahulu. Yang mana bentuk standarnya yaitu jadinya memaksimumkan Z dikurang 30.000 X1 dikurang 40.000 X2 dikurang 60.000 X3 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 dikurang 0 S3 sama dengan 0. Yang mana fungsi kendalanya yaitu yang pertama 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah S1 sama dengan 60.000. Yang kedua 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 ditambah S2
sama dengan 75.000. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 45.000. Dengan X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Yang mana S1, S2, S3 merupakan variabel slack. Nah, selanjutnya kita menentukan tabel simplex pertama. Di sini kita menggunakan metode simplex. Nah, di sini dapat kita lihat Z-nya yaitu min 30.000 pada X1 dan X2-nya itu min 40.000, X3-nya min 60.000, S1-nya 0, S2 0, S3-nya 0, dan solusinya 0. Nah, itu didapat dari sini. Nah, selanjutnya fungsi kendalanya kita masukkan. Maka di sini 4x1 tambah 5x2 tambah 6x3 tambah S1 sama dengan 60.000. Nah, ini dia. Begitu selanjutnya fungsi kendala yang kedua dan fungsi kendala yang ketiga. Nah, dari sini kita menentukan kolom kunci dan baris kunci, yang mana kolom kunci merupakan angka negatif terkecil, yang mana di sini dapat kita lihat yaitu min 60.000, sedangkan baris kunci yaitu memiliki rasio positif terkecil. Nah, di sini baris kuncinya yaitu X3, S3, sedangkan kolom kuncinya itu H3. Nah, dari sini kita masuk ke iterasi kedua atau tabel sinteks kedua, yang mana terlebih dahulu kita membuat baris kunci baru. Nah, di sini kan baris kuncinya S3, maka dia keluar dan di sini masuk menjadi X3. Jadi di sini X3 itu merupakan baris kunci yang baru, yang mana dapat kita cari dengan melakukan baris kunci yang lama ini dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 5. Maka di sini dapat 2/5, 5 dibagi 5 1, ini juga 1, 0 dibagi 5 0, dan selanjutnya 1 dibagi 5 1/5, dan 45.000 dibagi 5 9.000. Nah, selanjutnya kita melakukan komputasi baris Gauss-Jordan, yang mana baris lama dikurang elemen kolom kunci dikali baris kunci baru. Maka didapat hasilnya pada tabel yaitu di sini min 6.000, X2-nya 20.000, X3-nya 0, S1-nya 0, S2 0, dan S3-nya 12.000 dengan solusi 540 juta. Nah, setelah di iterasi kedua, di sini kita lihat lagi baris kuncinya, yang mana baris kunci dan kolom kuncinya di sini dapat kita lihat yang memiliki negatif terkecil yaitu min 6.000. Maka ini X1 merupakan kolom kunci dan baris kuncinya yaitu S1 yang mana merupakan yang memiliki rasio positif terkecil. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, karena pada baris Z-nya masih memiliki ada yang bernilai negatif, maka ini belum optimal, maka kita melakukan iterasi selanjutnya. Nah, kita menentukan kembali baris kunci baru, yaitu di sini kan tadi baris kunci lamanya yaitu ini. Maka kita buat di sini 8/5 dibagi dengan 8/5, maka hasilnya 1. Nah, begitu juga yang lain di sini min 1 dibagi dengan 8/5, maka hasilnya min 5/8. Nah, begitu juga yang lain, maka didapat baris kunci barunya yaitu ini. Nah, selanjutnya kita seperti yang tadi melakukan komputasi baris Gauss-Jordan. Nah, maka didapat tabel simplex ketiganya yaitu seperti ini. Nah, dikarenakan pada baris Z-nya sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka
Di sini sudah dapat dikatakan optimum atau optimal. Nah, jadi kombinasi optimalnya yaitu X1 dengan kita misalkan dari jumlah jenis standar, dapat solusinya yaitu 3750 dengan X2-nya yaitu jumlah jenis deluxe didapatkan 0 dan X3 yaitu jumlah jenis super deluxe didapatkan solusinya yaitu 7500 dengan Z-nya itu atau penerimaan penjualannya yaitu 562.500.000. Nah, kita masuk ke dual. Di sini kita meminimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3 dengan fungsi-fungsi batasan atau fungsi kendalanya, yaitu yang pertama 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 30. Yang kedua, 5Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 40. Dan yang fungsi kendala yang ketiga, yaitu 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 60. Nah, dengan Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah dilakukan meminimumkan nilai dual dengan melakukan iterasi-iterasi dengan metode simplex, maka diperoleh Y1-nya itu 0, Y2-nya 30/4 atau 7,5, dan Y3-nya sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya kita misalkan menambahkan jenis baru atau variabel baru, yang mana kita misalkan variabel baru tersebut dengan XA. Di sini kita buat koefisien XA pada fungsi tujuan, yaitu 20, dan fungsi kendala pertama kita buat 3, yang fungsi batas kendala kedua yaitu 4, dan batas kendala ketiga yaitu 6. Maka didapat fungsi pembatas dual yang menyangkut XA yaitu 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 lebih besar sama dengan 20. Nah, kan tadi kita sudah dapat nilai dual optimalnya yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, dan Y3 sama dengan 0. Nah, di sini ternyata memenuhi fungsi batasan dual. Sehingga penambahan variabel baru atau kita misalkan tadi XA tidak mempengaruhi penyelesaian optimal. Karena nilai koefisien-koefisien baris tujuan tetap positif semuanya. Jadi, apabila koefisien XA pada fungsi tujuan sebesar 40 misalnya kan, sehingga fungsi batasan dual menjadi 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3 lebih besar sama dengan 100, maka fungsi batasan tersebut dilanggar. Karena kita masukkan kan tadi Y1-nya 0, Y2-nya 30/4, dan Y3-nya 0, maka di sini 4 kali 0, 0 ditambah 5 kali 30/4 ditambah 3 kali 0, yang mana hasilnya merupakan kurang dari 100. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang di muka, nilai-nilai pada kolom XA dapat kita cari seperti berikut. Nah, tadi kita kurangkan dengan 100, maka didapat hasilnya yaitu min 70. Nah, selanjutnya kita bisa, ini kan untuk Z-nya. Selanjutnya, untuk variabel-variabel yang di bawahnya, yaitu fungsi kendalanya yang baru, maka di sini kita masukkan matriks yang mana 1, min 3/2, 6/5, 0, 5/2, min 2, 0, min 1/2, 1 dikali dengan 3, 4, dan 6.
yang mana fungsi kendala yang tadi ini. Nah, ini didapat dari sini. Lalu hasilnya yaitu 41/5 atau 21/5, 17, dan 4. Lalu kita buat fungsi kendala yang barunya yaitu di sini. Nah, maka di sini dapat kita lihat pada baris C masih terdapat yang negatif, ini yaitu -70. Maka di sini tabel belum optimal dan masih perlu melakukan iterasi sampai menemukan tabel yang optimal. Maka setelah dilakukan pencarian optimum dengan menggunakan metode simplex, nah dapat diperoleh nilai optimumnya sebesar 750.000 XA sama dengan 7.500. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah masalah yang mana Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Nah, bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jadi dan kayu kamper. Kayu jati dan kayu kamper. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Dan jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel atau meja dan kursi, serta kapasitasnya yang tersedia sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat sumber daya atau yang pertama ada kayu kamper dengan model A-nya itu 4 dan model B-nya 2 dengan kapasitasnya 120. Nah, yang kedua kayu jati dengan model A-nya yaitu 2 dan model B-nya 2 dengan kapasitasnya 100. Nah, selanjutnya atau mesin, jam mesinnya yaitu model A 1 dan model B-nya 3 dengan kapasitas 90. Nah, di sini diberitahu apabila keuntungan yang diperoleh untuk satu unit model A yaitu sebesar 200 US dollar dan satu unit model B yaitu sebesar 150 US dollar. Nah, di sini diandaikan S1, S2, dan S3 menyatakan variabel-variabel slide untuk masing-masing kendala, maka di sini diberitahukan metode tabel simplexnya, tabel optimumnya seperti tabel berikut. Nah, terus di sini diberitahu seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, timbul batasan baru sebagai berikut. Nah, berarti ada kendala baru, yaitu tenaga kerja dengan model A 3 dan model B 4 dengan kapasitasnya 140. Di sini kita disuruh melakukan analisis sensitivitasnya. Nah, yang pertama, kita memeriksa apakah batasan baru tadi yang muncul atau kendala baru dipenuhi oleh jawaban optimal. Nah, di sini, bila jawaban optimal memenuhi kendala baru, maka tidak perlu diperhatikan. Namun, bila tidak, maka kendala baru haruslah dimasukkan ke dalam masalah. Nah, di sini kita buat kendala barunya yaitu 3x1 ditambah 4x2 dengan kapasitasnya tadi 140, maka lebih kecil sama dengan 140. Nah, di sini kan sudah dapat X1-nya itu 18 dan X2-nya 24. Maka di sini kita masukkan X1-nya 18 dan X2-nya 24. Jadi 3 dikali 18, 54. Dan 4 kali 24 yaitu 96. Lebih kecil dari 140. Sedangkan hasil dari 54 ditambah 96 itu 150.
lebih kecil sama dengan 140, maka pernyataan ini tidak benar atau salah. Nah, jadi fungsi kendala ini menjadi tidak terpenuhi, sehingga untuk nilai optimalnya akan berbeda lagi nantinya. Nah, maka dengan demikian, kendala tersebut bersifat aktif dan akan memberikan pengaruh terhadap nilai optimum nantinya. Nah, jadi kita harus selidiki ulang apakah pengaruhnya meningkatkan keuntungan atau justru mengurangi keuntungan. Nah, di sini kendala yang baru tadi kita tambahkan langsung ke dalam tabel simplex optimum yang telah disediakan di soal tadi. Nah, di sini dapat kita tambahkan yang mana X1-nya tadi 3, X2-nya 4, dan solusinya itu 140. Nah, berdasarkan tabel, dapat kita lihat variabel dasarnya yaitu X1 dan X2. Maka, elemen-elemen pada kolom X1 dan X2 yang terletak pada baris S4, yang mana tadi S4 merupakan kendala baru, harus bernilai 0. Maka, kita dapat melakukannya dengan cara mengurangkan atau menambahkannya dengan elemen-elemen yang ada pada baris X1 dan X2. Nah, di sini kita kurangkan baris S4 dengan 3 dikali elemen baris X1. Nah, ini baris S4-nya, dan kita kurangkan dengan 3 dikali baris X1. Nah, ini dia. Nah, maka didapat 3 kali elemen baris S1 yaitu 3, 0, 0,9, 0, min 0,6, 0, dan 54. Maka kita kurangkan hasilnya yaitu 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1, dan 86. Nah, di sini baris S4 yang baru pada kolom X2 masih bernilai 4. Sedangkan kita mau menjadikannya bernilai 0. Maka di sini kita kurangkan lagi dengan baris X2, yang mana baris S4 yang baru ini kita kurangkan dengan 4 dikali elemen baris X2. Nah, di sini didapat yaitu 0, 4, min 0,4, 0, 1,6, 0, 96. Nah, dikurangkan menjadi 0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, dan min 10. Nah, di sini S4-nya pada kolom X1 dan X2 sudah bernilai 0. Maka kita masukkan ke tabel simplex-nya. Nah, di sini baris Z sudah bernilai positif semua. Namun, di sini terdapat di baris S4 dengan yang di solusinya bernilai negatif. Nah, sebenarnya ini sudah optimum, tapi tidak layak. Maka kita menggunakan metode dual simplex untuk mencari solusi optimum yang baru, yang mana variabel baris S4 meninggalkan basis. Karena rasio absolut terkecil pada S3, maka variabel S4 digantikan oleh S3. Nah, S4 ini nantinya akan digantikan oleh S3. Nah, maka iterasi berikutnya akan seperti tabel seperti berikut ini. Nah, jadi untuk kombinasi barang optimum yang baru adalah menghasilkan 20 model A dan 20 model B dengan keuntungan 7.000. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat X1-nya yaitu dengan solusinya 20 dan X2-nya dengan solusi 20 dengan Z-nya yaitu 7.000. Maka di sini kan dihasilkan 20 model A dan 20 model B dengan keuntungan maksimum 7.000. Nah, dapat kita lihat bahwa terjadi pengurangan. Yang pertama tadi kan 7.200, sedangkan sekarang menjadi 7.000 karena penambahan kendala baru. Maka kerugiannya sebesar 200 dolar. Ini adalah benar untuk setiap program linear. Dengan kata lain, jika kendala baru ditambahkan terhadap suatu masalah program linear, nilai optimum yang lama
akan selalu lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimum baru. Nah, sehingga penambahan suatu kendala baru tak dapat memperbaiki nilai optimum setiap masalah program linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3. Dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 tambah x3 kurang lebih kecil sama dengan 8, dan fungsi kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, dan x1 ditambah x2 tambah 3x3 lebih kecil dari 8. Nah, yang mana x1, x2, x3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan aplikasi Lingo, yang mana untuk menganalisis sensitivitas dari hasil fungsi tujuan ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi Lingo-nya. Nah, di sini kita tuliskan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, lalu kita klik menu solver, lalu kita klik solve, maka di sini dapat kita lihat Global Optimal Solution Form. Di sini kita dapat mengetahui objective value atau fungsi tujuannya yaitu 11.200 dengan total solver iteration-nya 3, yang mana dia 3 kali iterasinya. Lalu di sini dapat kita lihat total variablesnya ada 3, yaitu x1, x2, dan x3. Dan total constraints-nya atau kendalanya ada 7. Dari divisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya di sini ada variabel x1, x2, x3, dan value. Dan di sini ada reduce cost, yang mana reduce cost berfungsi mengalami kenaikan dan keturunan. Yang mana reduce cost tadi, di sini kan karena fungsi tujuannya memaksimumkan, maka di sini dia menurunkan fungsi atau nilai optimum ke yang terdekat. Artinya, jika kita mempertahankan nilai X2-nya ini, kan value-nya 0, maka diperoleh reduce cost-nya itu 0,4. Nah, sedangkan di sini variabel X1-nya value-nya 3,2, didapat reduce cost-nya itu 0. Dan sedangkan yang X3 value-nya 1,6, didapat reduce cost-nya juga 0. Nah, selanjutnya di sini ada row, slack, or surplus, dan dual price. Yang mana row pertama itu yang mana merupakan fungsi tujuannya. Dan dari row 2 sampai row 7 merupakan fungsi kendalanya. Nah, di sini dapat kita lihat pada fungsi kendala kedua, yang mana slack or surplusnya 0, maka dual price-nya 0,6. Nah, misalkan ini kan awalnya 8, kita ubah menjadi 9. Nah, kita klik solver, lalu solve, didapat fungsi tujuannya yaitu 11.800, yang mana tadi sebelumnya kan apabila ini dinaik fungsi kendalanya bertambah 1, maka kenaikannya yaitu 0,6. Jadi dari yang 11.200 berubah menjadi 11.800. Begitu juga dengan yang row keempat, yang mana pada fungsi kendala ketiga. Di sini dapat kita lihat slack or surplus-nya 0 dan dual price-nya 0,8. Nah, dapat kita buat kembali, ini kita ubah dulu jadi 8. Dan yang ini kita ubah menjadi 9. Maka kita klik solver lagi dan lalu solve. Maka di sini objective value-nya berubah menjadi 12.000. Yang mana dari 11.200 ke 12.000 naik 0,8. Nah, selain itu kita bisa juga melihat output
range-nya dengan cara klik solver lalu pilih range. Nah, di sini dapat kita lihat objective coefficient range yang mana pada variabel X1 current coefficient-nya ada 2 dan allowable increase-nya ada 4 dan allowable decrease-nya 1. Sedangkan pada variabel X2 current coefficient-nya ada 1 dan allowable increase-nya ada 0,4 dan allowable decrease-nya infinity. Nah, yang terakhir pada variabel X3 current coefficient-nya ada 3, allowable increase-nya ada 3 dan allowable decrease-nya ada 2. Nah, di sini dapat kita lihat juga right hand side range yang mana ini merupakan nilai kanan. Di sini pada row di sini ada row 2 sampai 7 yang mana ini merupakan fungsi kendalanya. Nah, di sini dapat kita lihat pada fungsi kendala 2 yang mana current RHS atau nilai kanannya 8 sedangkan allowable increase-nya 10 dan allowable decrease-nya 5. Namun pada fungsi kendala yang kedua yang mana nilai kanannya itu 18, allowable increase-nya infinity, sedangkan allowable decrease-nya itu 8. Nah, untuk yang fungsi kendala yang ketiga, yang mana tadi sudah kita ubah menjadi 9, nilai kanannya di sini 9, sedangkan allowable increase-nya 15, dan allowable decrease-nya 5. Nah, untuk yang ini, fungsi untuk yang X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0, didapat allowable decrease-nya itu infinity semuanya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.